Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik, tema 6, subtema 1. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu matematika KD 3.6 dan 4.6. Apakah anak soleh soleha sudah siap? Insya Allah siap. Materi kita yang pertama hari ini adalah mengenal satuan waktu. Untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku. Contoh satuan waktu tidak baku yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak, sedangkan sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Sekarang perhatikan cerita berikut. Setelah membantu ibu memasak, Alfi membantu ibu mencuci piring-piring yang kotor. Menurutmu antara memasak dan mencuci piring, kegiatan manakah yang lebih lama? Kegiatan manakah yang lebih sebentar? Ya, benar. Memasak memerlukan waktu lebih lama dari mencuci piring. Berarti mencuci piring memerlukan waktu lebih sebentar dari memasak. Perhatikan kedua gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan seorang anak sedang meminum air dan di sebelahnya ada seorang anak yang sedang mandi. Yang manakah kegiatan yang lebih lama dan yang manakah kegiatan yang lebih sebentar? Ya, tepat sekali. Nah, gambar kegiatan yang lebih lama adalah kegiatan mandi dan kegiatan yang lebih sebentar adalah kegiatan meminum air. Kemudian, contoh selanjutnya, ada gambar seorang anak yang sedang tidur dan gambar anak sedang gosok gigi. Yang manakah kegiatan yang lebih lama dan yang manakah kegiatan yang lebih sebentar? Gambar anak yang sedang gosok gigi adalah kegiatan yang lebih sebentar. Sedangkan gambar anak yang sedang tidur adalah gambar kegiatan yang lebih lama. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah mengenal satuan baku, waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Salah satu penunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender. Jumlah hari setiap bulan dalam setahun adalah sebagai berikut. Bulan pertama, nama bulannya Januari, jumlah hari 31. Februari 28 atau 29 hari. Bulan Maret 31 hari. Bulan April 30 hari. Bulan Mei 31 hari. Bulan Juni 30 hari. Bulan Juli 31 hari. Bulan Agustus 31 hari. Bulan September atau bulan ke-9 30 hari. Bulan Oktober 31 hari. Yang ke-11 November 30 hari. Dan yang terakhir bulan ke-12 atau bulan Desember 31 hari. Di dalam kalender dapat kita lihat bahwa satu tahun terdiri atas 12 bulan. Satu tahun terdiri atas 365 atau 366 hari. Jumlah hari 366 terjadi pada tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat? Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2012, 2016, dan seterusnya. Ciri-ciri lain dari tahun kabisat adalah bulan Februari terdiri atas 29 hari. Satu bulan terdiri atas 4 minggu. Materi kita selanjutnya adalah hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Apakah Ananda sudah tahu bagaimana sih hubungannya antara waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari? Nah, satu tahun itu sama dengan 12 bulan. Satu tahun sama dengan 365 atau 366 hari. Sedangkan satu bulan sama dengan 4 minggu. Satu bulan sama dengan 30 hari. Satu abad sama dengan 100 tahun. Satu dasawarsa sama dengan 10 tahun. Satu windu sama dengan 8 tahun. Dan satu minggu sama dengan 7 hari. Perhatikan contoh berikut. 3 tahun sama dengan berapa bulan? Penyelesaiannya, karena 1 tahun sama dengan 12 bulan, jadi kita kalikan
3 tahun sama dengan 3 dikali 12 bulan. Hasilnya sama dengan 36 tahun. Kemudian contoh selanjutnya, 20 tahun sama dengan berapa dasawarsa? Penyelesaiannya, karena 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, maka 20 tahun sama dengan 20 dibagi 10 dasawarsa sama dengan 2 dasawarsa. Jadi 20 tahun sama dengan 2 dasawarsa. Sekarang kita akan mempelajari mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Tadi kita sudah mempelajari waktu, tahun, bulan, dan hari. Sekarang yang akan kita pelajari selanjutnya adalah mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari. Pakaian tersebut kering dalam waktu 2 jam 30 menit. Jam dan menit merupakan contoh satuan baku untuk waktu. Satuan baku waktu lainnya yaitu detik. Contoh alat ukur waktu yang menggunakan jam, menit, dan detik adalah jam. Ada 2 jenis jam yang banyak digunakan sehari-hari, yaitu jam analog dan jam digital. Berikut ini adalah gambarnya. Gambar jam analog dan jam digital. Membaca waktu pada jam analog. Nah, di rumah anak soleh-soleha pastikan memiliki jam analog atau biasa juga disebut dengan jam dinding. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar tersebut, jarum pendek menunjuk antara angka 11 dan 12. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jam di samping dibaca pukul setengah 12 atau pukul 11 lewat 30 menit. Ditulis pukul 11.30. Nah, kenapa bisa lewat 30 menit? Karena setiap berpindah satu angka itu artinya jumlah menitnya ada 5. Jadi setiap berpindah satu angka akan ditambah dengan 5 menit. Jadi karena jarum panjangnya menunjuk angka 6, jadi jumlahnya adalah 30 menit. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12 siang ditulis dengan pukul 13.00, pukul 14.00, dan seterusnya, hingga pukul 24.00 atau jam 12 malam. Perhatikan contoh-contoh lainnya berikut ini. Pada gambar pertama, jarum pendek menunjukkan angka 1, sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 4. Nah, pukul yang ditunjukkan oleh jam tersebut adalah pukul 1 lewat 20 menit siang hari, ditulis pukul 13.20. Pada gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 9 dan jarum panjangnya menunjuk angka 3. Jam tersebut menunjukkan pukul 9 lewat 15 menit malam hari atau ditulis pukul 21.15. Kemudian pada gambar yang terakhir yaitu jarum pendek menunjuk angka 4 dan jarum panjangnya menunjuk angka 8. Jam tersebut menunjukkan pukul 4 lewat 40 menit sore hari atau ditulis pukul 16.40. Materi kita selanjutnya adalah menghubungkan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik. Setiap satuan waktu tersebut dapat kita ubah ke satuan waktu lainnya seperti berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, bagaimana menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam? Apakah Anda sudah tahu? Nah, lama waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pada pukul 11 dan selesai pada pukul 12.00. Pertanyaannya, berapa jam lama ibu memasak? Nah, penyelesaiannya, lama ibu memasak mulai pukul 11.00 hingga pukul 12.00 sama dengan 1 jam. Jadi, ibu memasak selama 1 jam.
Kenapa bisa 1 jam? Nah, caranya untuk menyelesaikannya kita cari selisihnya atau kita hitung selisihnya. Atau kita kurangi 12.00 dikurangi 11.00 hasilnya adalah 1 atau 1 jam. Jadi, lama ibu memasak adalah selama 1 jam. Ayo berlatih. Apakah Ananda sudah siap? Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Soal yang pertama, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Pertanyaannya, berapa lamanya Siti belajar? Nah, yang kedua, soalnya pukul 15.00 sama dengan pukul titik-titik sore. Jam berapa sore kalau 15.00? Kemudian, yang ketiga, pukul 5 sore ditulis dengan angka titik-titik. Yang keempat, Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar selama titik-titik berapa jam? Kemudian, soal yang terakhir, pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah titik-titik berapa jam? Insya Allah Ananda bisa menyelesaikannya. Selamat mengerjakan. Jika ada yang Anda kurang pahami, silahkan tanyakan ke Ustazah. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan ibadah Ananda. Jika ada yang tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah dulu ya. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Syukron. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.